Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Eka dengan NIM 222121127 dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang qiyas di dalam mata kuliah pengantar usul fikih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama, pengertian qiyas, yang kedua, kehujahan qiyas, yang ketiga, rukun qiyas, yang keempat, pembagian qiyas, yang kelima, contoh qiyas. Yang pertama, pengertian qiyas. Qiyas menurut bahasa artinya ukuran atau persamaan. Menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Qiyas adalah salah satu kegiatan ijtihad yang tidak ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun qiyas dilakukan seorang mujtahid dengan meneliti alasan logis dari rumusan hukum itu, dan setelah itu diteliti pula keberadaan ilat yang sama pada masalah lain yang tidak termaktub dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Bila benar ada kesamaan ilatnya, maka keras dugaan bahwa hukumnya juga sama. Begitulah dilakukan pada setiap praktik qiyas. Yang kedua, kehujahan qiyas. Ada dua pendapat. Yang pertama, jumhur ulama Mutsbit al-qiyas menyatakan bahwa qiyas merupakan hujah yang syar'i. Yang kedua, Syiah Zahiriyah Nufat al-qiyas, yaitu menyatakan qiyas bukan hujah syar'i. Dalil Mutsbit al-qiyas yang pertama dari Al-Quran, dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ayat ini menunjukkan bahwa jika ada perselisihan pendapat di antara ulama tentang hukum suatu masalah, maka jalan keluarnya dengan mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Cara mengembalikannya antara lain dengan menggunakan qiyas. Yang kedua, Quran surat Al-Hasyr ayat 2 dalam penggalan ayat, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Dalam ayat ini, menurut jumhur ulama berbicara tentang hukuman Allah terhadap kaum kafir dari Bani Nadir, disebabkan sikap buruk mereka terhadap Rasulullah. Di akhir ayat, Allah memerintahkan agar umat Islam menjadikan kisah ini sebagai pelajaran. Mengambil pelajaran dari satu peristiwa menurut jumhur ulama termasuk qiyas. Oleh sebab itu, penetapan hukum melalui qiyas yang disebut Allah dengan al-i'tibar adalah boleh, bahkan Al-Quran memerintahkannya. Yang kedua dari As-Sunnah, hadis Muaz bin Jabal. Dari Al-Haris bin Amr dari sekelompok orang teman-teman Muaz, sesungguhnya Rasulullah mengutus Muaz ke Yaman. Maka beliau bertanya kepada Muaz, atas dasar apa Anda memutuskan suatu persoalan? Muaz menjawab, dasarnya adalah kitab Allah. Nabi bertanya, kalau tidak Anda temukan dalam kitab Allah? Lalu Muaz menjawab dengan dasar sunnah Rasulullah. Beliau kembali bertanya, kalau tidak ada temukan dalam sunnah Rasulullah? Muaz menjawab, aku akan berijtihad dengan penalaranku. Maka Nabi berkata, segala pujian bagi Allah yang telah memberi taufik atas diri utusan Rasulullah. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut menurut mayoritas ulama usul fiqh mengandung pengakuan Rasulullah terhadap qiyas, karena praktik qiyas adalah satu macam dari kegiatan ijtihad yang mendapat pengakuan dari Rasulullah dalam dialog tersebut. Yang ketiga yaitu rukun qiyas. Kalangan usuliyun menetapkan bahwa rukun qiyas itu ada 4. Yang pertama asal, yang kedua faru, yang ketiga ilat, yang keempat hukum asal. Yang pertama asal,
Asal menurut para pakar usul fikih merupakan objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, atau ijma'. Adapun syarat asal adalah: 1. Hukum asal itu adalah hukum yang sudah paten dan tidak mungkin mengalami perubahan. Yang kedua, hukum itu ditetapkan berdasarkan syarak. Yang ketiga, asal itu bukan merupakan far'u dari asal lainnya. Yang keempat, dalil yang menetapkan ilat pada asal itu adalah dalil khusus, tidak bersifat umum. Yang kelima, asal itu tidak berubah setelah dilakukan qiyas. Yang keenam, hukum asal tidak keluar dari kaidah-kaidah qiyas. Yang kedua, far'u. Far'u adalah objek yang akan ditentukan hukumnya, yang tidak ada nas atau ijma' yang tegas dalam menentukan hukumnya. Persyaratan yang harus ditemui oleh far'u yaitu: 1. Ilatnya sama dengan ilat yang ada pada asal, baik pada zat maupun pada jenisnya. Contoh ilat yang jenis sama adalah mengkiaskan wajib qisas atas perbuatan sewenang-wenang terhadap anggota badan kepada qisas dalam pembunuhan karena semuanya perbuatan pidana. Yang kedua, apabila antara ilat yang ada pada far'u tidak sama dengan ilat yang ada pada asal, maka qiyas seperti ini menurut para ahli usul fikih disebut qiyas ma'a al-fariq, yaitu qiyas yang bersifat paradoks. Yang ketiga, hukum asal tidak berubah setelah dilakukan qiyas. Yang keempat, hukum far'u tidak mendahulukan hukum asal. Artinya, hukum far'u itu harus datang kemudian dan dari hukum asal. Yang keempat, tidak ada nas atau ijma' yang menjelaskan hukum far'u itu. Artinya, tidak ada nas atau ijma' yang menjelaskan hukum far'u dan hukum itu bertentangan dengan qiyas. Karena demikian, maka status qiyas ketika itu bisa bertentangan dengan nas atau ijma'. Qiyas yang bertentangan dengan nas atau ijma' disebut para ulama usul fikih sebagai qiyas fasid, yaitu qiyas yang tidak memiliki relevansi. Misalnya, mengkiaskan hukum meninggalkan sholat dalam perjalanan kepada hukum bolehnya musafir tidak berpuasa, karena qiyas seperti ini bertentangan dengan nas dan ijma'. 4. Ilat itu merupakan sifat yang sesuai dengan hukum. Artinya, ilat yang ditentukan berdasarkan analisis mujtahid sesuai dengan hukumnya. Yang kelima, ilat itu tidak bertentangan dengan nas dan ijma'. Yang keenam, ilat itu bersifat utuh dan berlaku secara timbal balik. Maksudnya, apabila ada ilat, maka hukumnya pun hilang, karena suatu hukum harus berporos pada ilatnya. Apabila ilatnya eksis, maka hukumnya pun ada. Dan apabila ilatnya tidak eksis, maka hukumnya pun tidak ada. Sesuai dengan para pakar usul fikih, al-hukmu yaduru ma'a ilatihi wujudan wa adaman. Misalnya, orang gila tidak dibolehkan melakukan tindakan hukum karena kecakapan bertindak hukumnya telah hilang. Kehilangan kecakapan bertindak hukum itu disebut ilat. Apabila ia sembuh dari penyakit gilanya, maka ilatnya pun hilang dan kecakapan bertindak hukumnya berlaku kembali. Yang ketujuh, ilat itu tidak datang belakangan dari hukum asal. Yang keempat, hukum asal. Hukum asal adalah hukum syarak yang ditentukan oleh nas atau ijma' yang akan diberlakukan kepada far'u. Adapun hasil yang ditetapkan pada far'u pada dasarnya merupakan buah atau hasil dari qiyas. Oleh karenanya tidak termasuk rukun qiyas. Yang keempat, pembagian qiyas. Para pakar usul fiqh mengemukakan bahwa qiyas dapat dibagi dari beberapa segi. Yang pertama, dilihat dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada furu' dibandingkan yang terdapat pada asal, yaitu ada 3, al-qiyas al-aula, yang kedua al-qiyas al-musawi, yang ketiga al-qiyas al-adna. Terus yang kedua, dari segi kejelasan ilat yang terdapat pada hukum,
Qiyas diklarifikasikan dalam dua macam. Yang pertama al-qiyas al-jali, yang kedua al-qiyas al-khafi. Yang pertama al-qiyas al-aula, yaitu qiyas yang hukumnya pada furu' lebih kuat daripada hukum asal, karena ilat yang terdapat pada furu' lebih kuat dari yang ada pada asal. Misalnya menghiaskan memukul kepada ucapan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, itu jangan kamu katakan kepada kedua orang tua mengatakan Ulama usul fikih mengatakan bahwa ilat larangan ini adalah menyakiti orang tua. Keharaman memukul orang tua lebih kuat daripada sekedar mengatakan karena sifat menyakiti melalui pukulan lebih kuat daripada ucapan Yang kedua, al-qiyas al-musawi, yaitu hukum pada furu' sama kualitasnya dengan hukum yang ada pada asal, karena kualitas ilat pada keduanya juga sama. Misal, Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 2, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Ayat ini melarang memakan harta anak yatim secara tidak pantas dan tidak wajar. Para ulama usul fiqh mengkiaskan membakar harta anak yatim kepada memakan harta secara tidak wajar atau sewenang-wenang, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat. Karena kedua sikap itu sama-sama menghabiskan dan meluluhlantahkan harta yang dimiliki oleh anak yatim dengan cara zalim. Yang ketiga, al-qiyas al-adna, yaitu ilat yang ada pada furu' lebih lemah dan lebih rendah dibandingkan dengan ilat yang ada pada asal. Artinya, ikatan ilat yang ada pada furu' sangat lemah dibanding ikatan ilat yang ada pada asal, karena keduanya mengandung ilat yang sama. Lalu al-qiyas al-jali, yaitu qiyas yang ilatnya ditetapkan oleh nas bersamaan dengan hukum asal, atau nas tidak menetapkan ilatnya tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh perbedaan antara asal dengan furu'. Contoh kasus kebolehan mengqashar salat bagi musafir laki-laki dan perempuan. Sekalipun antara keduanya terdapat perbedaan kelamin, tetapi perbedaan ini tidak berpengaruh atas kebolehan wanita mengqashar salat. Para ulama usul fiqh menyatakan bahwa al-qiyas al-jali ini mencakup al-qiyas al-aula dan al-qiyas al-musawi dalam pembagian qiyas pertama. Yang kedua, al-qiyas al-khafi, yaitu qiyas yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas secara eksplisit. Contohnya, mengqiyaskan pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuh dengan benda tajam dalam memberlakukan hukum qisas. Karena ilatnya sama-sama pembunuhan dengan sengaja dengan unsur permusuhan. Dalam kasus seperti ini, ilat pada hukum asal, yaitu pembunuhan dengan benda tajam, lebih kuat daripada ilat yang terdapat pada furu', yaitu pembunuhan dengan benda keras. Al-qiyas al-adna yang dikemukakan pada pembagian pertama termasuk ke dalam qiyas al-khafi juga. Berikut ini contoh qiyas. Minum khamr adalah haram. Haramnya minum khamr karena memabukkan. Minum bir adalah memabukkan. Minum bir berarti haram. Zakat fitrah boleh dengan kurma atau gandum. Kurma dan gandum adalah makanan pokok. Beras adalah bahan makanan pokok. Zakat fitrah dengan beras berarti boleh. Terima kasih. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.